Jangan gitu dong. Konsisten sama diri Emang sendiri. semontok apa sih payudaranya biar dibilang montok? Montok itu bukan kita yang tentukan. Montok di dalam Siapa? di dalam Al-Qur'an itu, kenapa digunakan montok? Itu menunjukkan bahwa yang menjadi bidadari itu sudah dewasa, payudaranya sudah ada, bukan kering. Ya, bukan Loh, yang tidak apakah belum kita tumbuh. bisa jadi bidadari Sebentar gitu? dulu, enggak, kamu nggak bisa, soalnya kamu nanti bersama pesundal, karena pesundal lebih dulu masuk ke surga kamu. Saya tunjukkan kamu ya, betapa payudara montok itu adalah rahmat dari Tuhan Muni. Berarti menurut kamu hipersek ya? Akui ya teman-teman, forum diskusi lintas agama. Loh, Kita punya ini forum pertanyaan, diskusi Anda saja lintas nggak bisa agama. jawab. Gimana sih? Loh, saya bisa atau tidak bisa menjawab. Kalau Anda yang bilang saya tidak bisa menjawab, itu kan asumsi Anda. Padahal saya sudah menjawab pertanyaan Anda tadi. Lalu Anda bilang, ini kenapa saya tidak suka bicara dengan orang yang malu mengakui agamanya. Pertama, dia insecure dengan ajarannya sendiri. Kedua, orang ini bisa menipu. Saya nggak suka orang penipu. Ketika Anda bilang saya tidak menjawab, dari tadi sudah saya jawab loh. Anda bertanya apa? Agama itu tuh apa? Saya jawab. 2 kali loh saya jawab pertanyaan Anda. Lalu Anda bilang saya tidak bisa menjawab. Tuh kan, tipu-tipu kan yang Anda lakukan. Makanya saya bingung nih. Saya ingin Anda menunjukkan siapa Anda, biar Anda ketahuan menipu. Di Damsyik dia bertemu dengan cahaya dan membutakan Rasul Paulus pada waktu itu. Ya, dari mana Bapak tahu kalau cahaya itu Yesus? Nah, ini kan datanya Bu di bawah. Datanya iya, tapi dari mana Bapak tahu kalau itu Yesus? Yang ngasih tahu itu Yesus siapa? Alkitab yang catat Bu. Bagi Mana kami, di situ Yesus? Coba, Iya. dia mengaku Yesus, Pak. Pak, di dalam penglihatan itu, Coba, Ibu, sosok yang fokus. datang kepada Coba Pak, Ibu fokus dalam Pak, kisah dengar para dulu dong. Di kisah para rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Di sini saya ceritakan sedikit ringkasan diskusi Unirifa dengan beberapa orang Kristen, di mana berdiskusi di Komal Kristen Immanuel, yang dimana nantinya oknum-oknum Kristen bertanya tentang Islam dan menjelaskan agama mereka sendiri, dan juga nantinya Unirifa akan balik bertanya kepada mereka. Di awal video, seorang pria, entah apa agamanya, tapi ia bernama akun Dokter Hati, bertanya kepada Unirifa. Pertanyaannya yang pertama, apa tujuan dari beragama? Kemudian, pertanyaannya yang kedua, siapa yang akan merasakan kenikmatan dan keselamatan di akhirat itu nantinya? Lalu pertanyaannya yang ketiga, manusia yang beragama, tubuhnya akan kembali ke tanah dan rohnya akan kembali kepada Tuhan. Lantas siapa itu yang akan mengucapkan itu semua? Setelah Unirifa selesai berdiskusi dengan pria ini, kemudian selanjutnya seorang wanita Kristen bernama Akun Syuf bertanya kepada Unirifa. Pertanyaannya yang pertama, surat Al-Hijr ayat 6. Wahai engkau orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, engkau Muhammad, sesungguhnya engkau orang gila. Lalu pertanyaannya yang kedua, Nabi Muhammad dibenci orang-orang pada saat itu. Bukankah Nabi Muhammad pengikutnya banyak? Dan pertanyaan selanjutnya, siapa Tuhan yang disembah umat muslim? Nah, hanya itu bisa saya ceritakan beberapa pertanyaan dari oknum-oknum Kristen ini. Daripada penasaran apa-apa saja dari pertanyaan mereka tentang Islam yang dijawab Unirifa, sampai-sampai mereka ada yang kepanasan tidak mau menerima jawaban dari Unirifa. Dari data-data Bebel Mekah sendiri, mari kita lihat video diskusinya sekarang.
Teman-teman nih, aku ada pertanyaan nih, boleh nggak? Boleh. Kalau kita bisa jawab, kita jawab. Apa sih tujuannya beragama? Tujuan beragama itu tergantung orangnya. Kalau saya sendiri, apa tujuan saya beragama? Ya, satu, ingin damai di dunia dan selamat di akhirat. Secara general. Artinya dari statementnya ini, Rifauni, berarti agama itu adalah hak ya, bukan kewajiban. Hak dan kewajiban. Kalau misalkan yang disampaikan Rifauni tadi bahwasanya beragama itu untuk mendapatkan keselamatan di akhirat ya, dalam versinya Rifauni. Nah, pertanyaannya kemudian, siapa yang akan merasakan nikmat keselamatan itu ataupun kecelan itu di akhirat nanti? Ya yang beragama lah. Yang beragama, manusia yang beragama, tubuhnya akan kembali kepada tanah, ruhnya akan kembali kepada Tuhan. Lantas siapa yang akan merasakan itu semua? Yang bilang siapa? Tubuhnya kembali ke tanah, ruhnya kembali. Itu yang bilang siapa? Tahu dari mana Anda itu? Oh, sudah jelas sekali tuh, kalau tubuh akan kembali ke tanah. Ya, dari orang mana yang Anda tahu? mati akan kembali menjadi tanah. Iya, dari mana Anda tahu? Kenapa dari mana saya tahu? Ini kan secara logika saya ngomongnya. Gini loh, secara logika pun jelaskan dengan logika, secara dalil pakai dalil. Jadi ketika Anda berbicara, Anda bilang gini, apa tujuan beragama? Saya bilang, Anda bicara motivasi, saya jelaskan motivasi, lalu Anda membuat statement. Nah, statement Anda itu sumbernya dari mana? Anda tahu itu semua tuh yang Anda bilang itu tuh dari mana gitu loh. Kenapa saya harus percaya omongan Anda gitu? Saya nggak ngerti. Kita Kalau lihat misalkan ya. saya bilang, Bentar dulu, tubuh brother. itu kan kembali ke tanah. Brother, sebentar, mohon maaf brother. nih. Anda tadi kan bilang begini nih. Pertanyaan pertama Anda buka dengan apa motivasi tujuan beragama? Ini. Apakah itu sudah selesai menjadi topik? Kenapa tiba-tiba lari kepada tubuh masuk ke tanah? Apa korelasi diskusi sistematika atau proposisi Anda tuh apa? Saya nggak tangkap. Anda bertanya tadi motivasi kita beragama. Saya udah jawab. Damai untuk saya sendiri yang beragama. Lu Anda bilang untuk siapa yang damai dan keselamatan di akhirat? Loh, ya untuk yang beragama lah. Kan lucu tuh. Tadi tanya, untuk apa beragama? Damai dan selamat di akhirat dan di dunia. Terus Anda jawab lagi, untuk siapa? Ya untuk yang beragama. Mohon Anda maaf bilang nih lagi, kalau memangnya bertanya tentang kok yang korelasinya. beragama? Nggak, ini lucu gitu loh. Maksudnya gini loh, kita belum selesai. Mohon maaf. Nah itu, jadi pelan-pelan lah, biar kita nih paham arah Anda kemana. Iya. Kita mau baca juga gitu. Dan tolong kalau punya parameter, juga penuhi parameter itu, paham nggak? Nah saya mau tanya dulu, Ya, apakah begini, Anda orang beragama? Pak. Sebentar, Anda orang beragama nggak? Oh, kalau itu pertanyaannya tidak perlu saya jawab sih. Oh, harus dijawab karena di sini diskusi lintas agama. Buat apa saya bicara dengan orang yang tidak jujur dengan dirinya sendiri? Akademis itu boleh lo salah, boleh lo typo, boleh lo khilaf, tapi kredibilitas tuh harus dipertanggungjawabkan loh. Karena ketika bicara dengan orang yang nggak bisa masak cilok, tiba-tiba ngajarin orang masak cilok tuh nggak bisa. Ini nggak knowledge namanya. Ini Saya di sini sedang tidak bertaruh. mengajarin ya. Loh, Mohon diskusi maaf, lintas Rifauni, agama, Anda- tau nggak? Ini kan room diskusi lintas begini. agama nih. Anda tidak beragama, lalu kenapa saya harus bicara dengan Anda? Karena kita diskusi lintas agama. Kecuali Anda saya belajar Bu, saya nggak tahu apa-apa tentang agama, jadi saya tahu memposisikan saya seperti apa. Tadi narasi Anda itu pertanyaan mengkonfirmasi itu. Lalu ketika mengkonfirmasi, Anda membawa sebuah ide dan gagasan. Nah, itu sumbernya dari mana? Kalau ada orang yang beragama, tentu harus ada sumbernya. Ternyata Anda bukan orang beragama. Tahu dari mana Anda bawa nanti ruh akan begini? Anda bicara apa tentang ruh? Emang Anda tahu secara ilmiah? Bisa ruh itu dibahas. Jadi, tolong Bang. Pertama, kredibilitas. Anda agamanya apa? Kalau Anda tidak punya agama, ya udah kita masuk di sisi diskusi antara orang beragama dengan tidak beragama. Saya posisikan diri saya nih. Berjelas. Silakan Iman, ini ditanya dulu Iman, kita bicara dengan siapa? Saya nggak mau lagi ngomong macet GPT Man. Tahu saya ngomong macet GPT lagi nanti. Beragama atau tidak Anda? Gimana? Anda beragama atau tidak?
Waduh, agak kurang etis ya mempertanyakan ininya orang. Oh enggak dong. Saya Kok kan enggak sudah etis? bilang itu tidak perlu saya Bertanya jawab. agama di forum lintas agama itu bukan tidak etis, tapi itu adalah aturan. Kalau tidak suka dengan aturan jangan masuk ke situ. Masa enggak etis orang lagi bertinju di ring tinju? Yang enggak etis itu bertinju di ruang makan. Jadi ada tempatnya kita. Masa enggak Begini Mbak etis? Rifauni. Lucu. Begini Mbak Rifauni, tadi kan saya bertanya nih apa tujuannya beragama? Iya, saya toh. sebagai orang Anda ditanya kan berhak. Saya dapat Iya, pertanyaan ini dari siapa? Orang beragama atau Dulu. enggak? Bisa- Anda enggak bisa saya etis jelasin masuk dulu ke enggak koma kalau diskusi. jelasin Enggak tadi? bisa, belum bisa karena saya mau tahu Anda beragama atau Oh, tidak. belum Itu bisa. dulu, penuhi syarat kita dulu. Kalau Anda tidak memenuhi syarat Oh, kami kalau berhak harus untuk membuang Anda. mempertanyakan ini Iya. agama dengan saya ya itu menurut saya itu enggak ini. Iya, nggak usah Ini naik ke Anda sini. hanya Masa orang Anda keras. masuk ring tinju nggak mau ditonjok gimana sih? Jangan masuk ring tinju bang kalau nggak mau ditonjok. Sana pergi masak-masak, belajar masak. Kita punya pilihan. Nggak mau Ini room ditonjok. diskusi lintas agama. Loh, Kita punya ini forum pertanyaan, diskusi Anda saja lintas nggak bisa agama. jawab. Gimana sih? Loh, saya bisa atau tidak bisa menjawab. Kalau Anda yang bilang saya tidak bisa menjawab, itu kan asumsi Anda. Padahal saya sudah menjawab pertanyaan Anda tadi. Lalu Anda bilang, ini kenapa saya tidak suka bicara dengan orang yang malu mengakui agamanya. Pertama, dia insecure dengan ajarannya sendiri. Kedua, orang ini bisa menipu. Saya nggak suka orang penipu. Ketika Anda bilang saya tidak menjawab, dari tadi sudah saya jawab loh. Anda bertanya apa? Agama itu tuh apa? Saya jawab. 2 kali loh saya jawab pertanyaan Anda. Lalu Anda bilang saya tidak bisa menjawab. Tuh kan, tipu-tipu kan yang Anda lakukan. Makanya saya bingung nih. Saya ingin Anda menunjukkan siapa Anda, biar Anda ketahuan menipu di depan publik, biar orang yang tahu siapa Anda berhati-hati dengan Anda lain kali. Itu, ini namanya transfer knowledge. Saya mau orang-orang hati-hati dengan orang seperti Anda nih. Tidak jelas mukanya, tidak jelas namanya, tiba-tiba bicara agama, tahu-tahu nggak beragama. Ini sama kayak orang lagi bukan dukun beranak bicara tentang bedah jantung nih. Nggak bisa diterima bang. Kita di ruang publik, kecuali Anda berdua sama saya. Ini kita di ruang publik loh. Ini bicara saya sama orang nggak jelas, ngapain saya hadapi, ngapain saya ngomong. Orang Disuruh lagi saya. tujuan agama itu harus ditanya agama apa dulu kah? Yes, karena ini forum diskusi lintas agama. Kalau Anda nggak mau ditanya apa sakitmu Pak, jangan masuk rumah sakit. Kalau Anda, saya tidak etis ditanya saya punya penyakit apa. Karena saya ternyata punya penyakit kelamin, saya malu menceritakannya loh. Anda masuk rumah sakit. Ngapain Anda masuk rumah sakit? Itu beda Pergi sana Anda konteks, ke Mbak Rifauni. ini, pergi ke Saya tempat bertanya kepada motivator. Anda tujuan beragama. Forum Anda ini sudah diskusi jawab. lintas Kemudian saya agama. sambung Mbak Rifauni. Saya narasumber. Kalau ya. Anda harus mempertanyakan agama Dengar, saya, itu ya hanya turun. pertanyaan Ya, kamu ngapain di sih sini? sebenarnya. Giliran Anda minta orang lain mengikuti mau Anda. Giliran aturan di sini Anda nggak ikuti. Anda siapa? Lucu Anda ini. Kita punya aturan Sama, bre, bahkan koma ketika seperti Anda bertanya saya siapa, Anda juga siapa gitu Anda loh. tamu Kita kami. bertanya, Ini komal kami. Saya bertanya kan sama kamu. Anda masuk rumah orang loh. Dengan Terus Anda jawaban tanya kamu kamu saya siapa? sambung pertanyaanku. Anda masuk rumah Dengan- orang, lalu orang tanya, kamu siapa? Kok masuk rumah kami? Lalu Anda bilang, kamu siapa? Lah, saya pemilik rumah. Ini komal kami, rumah kami, tempat kami membuka ruang dialog. Dialognya apa? Bukan dialog masak-memasak. Dialognya boleh universal, tapi spesifiknya dialog lintas agama. Masuk ke sini harus tahu agamanya apa. Karena siapa narasumbernya ingin tahu lagi bicara sama siapa, biar tahu treatmentnya gimana. Masuk ke rumah sakit nggak mau ngasih tahu penyakitnya apa, disuntik bius mati nanti. Gimana ini orang? Jadi kami bukan budak. Kalian masuk ke komal kami, bukan kami ngikuti kalian. Kalian ngikuti kami, kalau nggak suka silahkan pergi. Iya kan? Masuk ring tinju ditonjok nangis. Ngapain kau masuk ring tinju? Sana ke lomba masak-masak, sana lomba fashion show. Ya, ini loh tempat kita diskusi lintas agama. Saya harus tahu dengan siapa saya bicara, Hindu kah agamanya, Buddha kah, biar saya mengerti. Oh, konsepnya begini. Orang beragama enggak? Ternyata enggak beragama, tapi bicara tentang agama. Lucu. Kalau bertanya tentang agama, orang tidak beragama wajar. Orang tidak beragama bicara agama ini bullshit. Sama seperti dukun beranak Saya bicara ini tentang bicara bedah tentang jantung. agama tidak? Kenapa? Oh iya, mohon maaf nih. pertanyaan Saya bicara Anda tentang agama ditimpali tidak? dengan Anda tadi bertanya, lalu Anda kemudian memberikan narasi. Paham narasi? Pertanyaan dan pernyataan itu beda loh, brother. Iya, makanya tadi saya bilang kan kamu Udahlah, menyatakan bahwasanya udah ikuti dulu beragama aturan itu kami hanya dulu. untuk Kalau nggak mau ikut mendapatkan aturan turun keselamatan. aja lah. Saya
bertanya Ikut aturan lagi, dulu, kan? ikut aturan. Agamanya apa? Kalau tidak beragama bilang, kalau Kristen bilang, kalau Islam bilang. Kalau tidak beragama, nggak apa-apa. Kami tetap standby kan di sini. Tapi saya tahu deh dengan siapa saya bicara. Tapi ketika Anda tidak mau mengakui diri Anda, bisa jadi dua hal. Anda insecure dengan agama Anda atau tidak percaya dengan agama Anda, atau yang kedua jijik atau apa sih nggak tahu. Yang kedua Anda di sini bisa jadi Anda Islam. Tapi Anda tidak mau saya balikan nanti pertanyaan-pertanyaan karena Anda yakin Anda tidak bisa jawab. Nah, saya khawatirnya begitu. Jadi gini loh brother, pertanyaan itu ada beberapa muatan. Pertanyaan yang bermuatan ingin tahu, yang motivasi ingin tahu, pertanyaan menguji, pertanyaan menghina, pertanyaan mengkonfirmasi itu ada. Dan orang-orang yang di sini ini bukan orang-orang yang baru buka komal kemarin sore, Pak. Ya, kami sudah bertahun-tahun dan kami berhak untuk mendapatkan itu hak Anda kami. terlalu jauh sih menjelaskannya. Soalnya saya yang bertanya tadi itu hanya Saya nggak bertanya peduli. tujuan Saya nggak beragama. peduli. Saya nggak peduli. Anda di sini agamanya apa? Silakan jelaskan. Cukup Kalau jawab nggak diam. pertanyaan saya, Anda beragama atau tidak beragama? Kalau saya ditanya, oh saya ateis, demi Tuhan saya ateis. Nah, itu kira-kira seperti Anda bertanya, itu satire itu sebenarnya. Aku ateis, demi Tuhan aku ateis, itu biar percaya kalian. Ya, jadi jangan ragukan keateisanku. Bersumpah aku nih, demi Tuhan aku ateis. Nah, jadi dokter hati, kalaupun dari Islam yang keseharian hanya membahas ruh, makrifat, sorry. Kami ahli makrifat, ahli tasawuf, ahli sufi di sini. Gak ada istilah apalah agama. Agama tuh hanya sebagai perantara. Sesungguhnya Mi'raj itu adalah tai kucing. Yang mana yang Anda bilang tai kucing? Anda agamanya apa sih? Malu dengan agama sendiri gitu. Jijik kah dengan Kenapa agama malu sendiri? dengan agama sendiri? Ya udah agamanya apa? Mohon maaf nih, agama itu urusannya manusia dengan Tuhannya. Ya udah turun ke Kalau dia tidak bawah. jawab, Di sini kami mencampuri Itu urusan kan manusia jawab. itu. Ya udah saya berhak kok. Kok Anda pula yang ngatur kita di sini masuk kamar orang malah ngatur-ngatur orang lain, lucu. Lah, agama itu mengalir sama manusia. Sesungguhnya ruh kita lah yang hanya kepada Tuhan. Rohani Tapi lama-lama kan apa gunanya baju pakaian? Karena hanya ruh kita yang diambil di akhirat Ngapain nanti. kita berbusana? Kata keterangan itu adalah sebuah nilai keeksotikan. Nggak pakai baju lu. Ngapain sholat? Sesungguhnya ketika kita mampu membuat diri kita bersama Allah, sholat sudah tidak perlu lagi. Kita sudah di level makrifat saat ini. Itu pingin ku lempar batang. Nanya agama. Aku pengen pijak batang lehernya kan. Bilang apa? Banyak kali. Aduh. Ya, ini ada Swift. Swift ini fans berat Uniriva. Swift, dibuka mic-nya Swift. Halo. Iya, halo. Halo Swift. Swift dari KPI kita Protestan. Saya Kristen bang. Abang Ya. apa? Kristen kah? Oh, saya pengikut Yesus. Swift, Swift Kristen ini komal Islam. Swift boleh bertanya tentang Islam. Ya, Kalau mau menjelaskan tentang Kristen juga boleh, tapi nanti konsekuensinya diskusi sama Uni. Tapi saran Uni nggak usah jelasin Kristen lah, karena Uni udah banyak belajar tentang Kristen. Takutnya Uni lebih paham daripada Swift sendiri nanti. Iya, aku mau belajar tentang agama kakak deh. Silakan. Apa yang mau ditanyakan, Dek? Aku bingung sama ayat Al-Hijr nomor 6. Al-Hijr, coba bacakan terjemahannya. Tunggu ya, bentar ya. Iya, si Swift naik juga. Capek dia menghujat di bawah nggak direspon. Kira naik dia. Hijr ayat 6, wahai engkau orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, engkau Muhammad, sesungguhnya engkau orang gila. Ya,
Ayat itu adalah tuduhan kepada Nabi Muhammad SAW dari orang-orang yang tidak menyukai beliau. Sama seperti Yesus yang dituduh gila juga, bahkan divalidasi oleh keluarganya, makanya dia dijemput. Dalam kitab Anda dia dikatakan ODGJ. Jadi para nabi itu memang dituduh macam-macam. dibilang gila Muhammad, Pak? Ya, semua nabi begitu. Semua nabi itu kalau tidak dituduh penyihir, kalau tidak dituduh ODGJ, dituduh dari Belzebul, kan Oh, tuduhan. berarti Nabi Musa juga dibilang gila ya? Nabi Musa, Ibrahim, Nabi Enggak, gini, Sulaiman. dengar deh. Ketika saya katakan rata-rata nabi itu dituduh macam-macam, bukan berarti hanya dituduh ODGJ. Musa juga diperlakukan tidak baik kok. Bahkan dia dikejar-kejar sama Firaun kan. Dituduh penjahat kan dia. Jadi tidak semua yang dituduh ODGJ itu yang secara eksplisit tertulis itu Yesus dan Nabi Muhammad. Kalau Yesus lebih parah lagi, keluarganya sendiri yang percaya kalau dia itu dikatakan ODGJ. Kalau Nabi Muhammad keluarganya nggak ada yang percaya, tapi orang-orang yang benci dia yang nuduh. Kenapa dibenci? Bukannya pengikut Muhammad banyak ya? Kan namanya kebenaran itu akan membuat orang-orang yang tidak benar nggak suka, seperti Yesus yang dibenci oleh orang Yahudi, bahkan dikatakan anak sejina. Sama, para nabi itu dibenci, bahkan Yesus mengajarkan kan, nabi itu tidak disukai di kampung halamannya. Tapi setelah Nabi Muhammad menunjukkan kebenaran ajarannya, Siapa yang membenci Nabi Muhammad? Kenapa dia sampai disebut Abu gila? Jahal, Abu Lahab. Oh, para sahabat kah itu? Oh bukan dong, kalau pembenci bukan sahabat. Sahabat itu yang nggak benci lah, gimana sih? Abu Jahal bukan ini ya, bukan dari kalangan Islam ya? Bukan. Dek, sahabat dan kalangan Islam itu berbeda. Sahabat itu orang yang memeluk Islam, yang dekat dan sejaman dengan Nabi Muhammad. Orang Islam adalah, bukan semua orang Islam itu sahabat. Saya Islam, apakah saya sahabat Rasulullah? Kan tidak. Coba belajar dulu pakai, mending gini deh, kalau nggak ngerti satu term, mending tanya ke saya. Jadi biar kita bedah secara ini. Karena pertanyaan kamu sendiri kamu nggak paham. Oh, apakah semua sahabat apa itu? Islam itu adalah din, ajaran. Muslim orang yang menganut agama Islam. Sahabat adalah, kalau untuk sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang hidup sejaman dengan Rasulullah, yang mereka dekat dengan Rasulullah, yang beragama Islam. Swift. Jadi jangan lari dulu dek. Sudah paham belum bahwa para nabi itu dituduh ODGJ, bukan hanya Nabi Muhammad termasuk Yesus? Sudah paham ya? Nggak paham sih Kak. Kenapa? Kan harus ada sebab dan akibat kan? Loh, sebab akibat itu kan sudah dijelaskan. Yang namanya nabi itu membawa kebenaran. Tentu kalau kebenaran disampaikan, orang yang tidak benar nggak akan marah. Gimana sih, masa itu aja nggak paham dek? Emang ada gitu ketika orang menyampaikan kebenaran semua orang terima gitu? Kalau gitu Yesus jadi Tuhan lah. Buktinya Yesus saja ditolak kok, dikatakan Belzebul, dikatakan ODGJ. Alasan Nabi Muhammad dengan alasan Yesus sama saja, karena mereka menyampaikan kebenaran, ditolak sama orang-orang nggak benar. Itu alasan loh dek, masa nggak ngerti alasan sih dek? Masa sih? Kenapa nggak dilaknat Allah? Kalau dibilang Ya kan Nabi- Tuhan saya bukan kayak Tuhan kamu sukanya ngelaknat. Gimana sih? Oh, Jangan katanya- sama-samain Tuhan kita. apa namanya, kekasih Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Bukan cuma harus- Rasulullah loh sayang. Jadi mentang-mentang Allah mengasihi Nabi Muhammad gitu, emang kayak Tuhannya Bani Israel gitu. Giliran Bani Israel terganggu, Tuhan memusuhi suku Amalek turun temurun. Nggak gitu Tuhan kami. Tuhan kami bahkan Fir'aun aja diberikan petunjuk walaupun dia nanti menolak, karena Allah tuh Maha Rahman dan Rahim. Jangan sama-samain Tuhan kita lah. Kalau di ke agama kamu di perjanjian lama kan Enggak, suku katanya Amalek kan juga. kalau Islam itu Allah Maha tahu, katanya Maha melihat dan Maha ini apa namanya menolong. Kok nggak ditolong? Kok dibilang Buktinya dibiarkan? ditolong kok. Kok dibiarkan? Kok dibiarkan Loh, Muhammad yang nggak, disebut orang dek, Islam? yang nggak ditolong itu Tuhan anak, yang nggak ditolong sama Tuhan Bapak, dibiarkan mati konyol di tiang salib. Kalau Nabi Muhammad ditolong, buktinya beliau meninggal di pangkuan istri Ya, tercinta setelah kalau urusan Yesus- Rasulnya selesai. Kalau Yesus mati selama 3 hari kan dia bangkit kembali. Dia mengalahkan Iya, maut. tapi kan setidaknya kan dia dibiarkan mati sama Bapak, walaupun dia sudah berdoa kepada Bapak, tetap mati kan Itu dia. atas kehendaknya Artinya kan, sendiri. siapa bilang atas kehendaknya sendiri? Aku tidak dapat berbuat apa-apa Iya, dari diriku karena sendiri sebab katanya. Yesus yang memegang kunci kerajaan maut, kunci kerajaan surga dan Yesus bumi. pegang kunci kerajaan maut. Lalu kenapa dia harus Betul. mati untuk masuk ke tempat maut? Untuk menolong orang yang telah mati terlebih. Dia harus mati dulu. Untuk menyelamatkan orang di alam maut dia harus mati dulu. Iya dong, harus jadi manusia Katanya dulu. punya kunci. Kalau punya kunci ini nggak bersyarat, ya udah saya yang menentukan. Dia harus mati dulu. Ini gimana sih Tuhan kamu? Loh, harus sesuai hukum lo dong. Nggak mungkin. Mana hukumnya Tentang kalau saya Tuhan harus mati berkuasa. dulu untuk Tunggu, berarti Tuhan kamu kalau ingin ke alam maut harus mati dulu.
Iya Dia dong. nggak punya kemampuan datang ke alam maut tanpa harus mati. Waduh, yang memberikan syarat kalau Tuhan harus mati dulu ke alam maut itu siapa sih yang ngasih syarat begitu? Oh gitu ya Kak. Tunggu dulu, kan belum selesai nih. Coba kamu perhatikan nih ya. Bahkan Tuhan kamu itu dituduh orang tuanya gila loh nih. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Bahkan keluarganya yang memvalidasi dia nggak waras loh. Kalau Nabi Muhammad dituduh orang yang benci sama dia. Kok Gitu kalau loh. Nabi Muhammad kan orang kafir yang membilang gila, tapi Oh iya. itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam orang kafir. Apa sih maksudnya? Iya, kan ayat selanjutnya itu, dan Allah memasukkan oleh-olehkan itu ke dalam orang kafir dan Oh mengatai iya. Iya, karena mereka itu orang kafir, makanya dimasukkan kebencian itu supaya mereka nanti berhak atas azab yang nyata. Beda. dalam dibalik itu semua kan Allah. Kenapa Allah begitu jahat? Oh, bukan dong, kan Nabi orang itu? kafir. Masa jahat kalau orang kafir dikasih? Baca ayat selanjutnya Gini dong, loh, Kak. iya. Orang Gimana kafir itu kan orang jahat. Tuhan kami Tuhan yang pembalas. Kalau di agama kamu orang jahat kan diselamatkan. Ya, kita beda nih. Kita sepakati dulu nih. Agama Kristen adalah agama yang tepat untuk penjahat karena si Paulus pembunuh Stefanus aja diselamatkan Tuhan. Oh, Kristen Kalau itu bukan agama, Kak. Masalahnya yaudah, Kristen sekte Kristen itu Nggak ada adalah juga sekte yang sekte. mengajar. Ya udah apa organisasi? itu Organisasi. jalan kebenaran. Menurut kamu, menurut saya kan tidak. Pengikut Masa saya harus Kristen. mengatakan jalan Iya. benar? Udah partai deh, partai. Itu kan Kristen karena saya Kristen. Apa sih ini dia bingung nih Kristen tuh apa sih partai sekte apa sih maunya apa sih dikata Pengikut Kristus. kamu pengikut Kristus Iya. apa yang kamu ikuti yang diajarkan Yesus kok ngeklaim kamu Apa yang saya ikuti? iya apa Saya dibaptis. Yesus membaptis nggak Saya memakan Yesus membaptis nggak tunggu Yesus membaptis nggak Yesus membaptis nggak oke kemana tunjukkan dalil kalau dia pernah membaptis Dalil Yesus membaptis sebentar Iya. ya. Dia dibaptis bukan karena ngikutin Kristen, karena dia Yahudi. Berarti kamu ngikutin Yahudi, bukan ngikutin Kristen kamu. Dia dibaptis karena dia orang Yahudi. Apa namanya? Tefilot dia. Lah, kamu ngikutin Yesus. Yesus sendiri ngikutin orang Yahudi kok. Yang saya tanya, apa pengajaran Yesus? Yesus itu ngikutin ajaran, bukan mengajarkan sesuatu yang baru. Mana ajaran Yesus yang kamu ikuti? Gimana sih? Ini beda ya. Kalau Nabi Muhammad itu dituduh jelas sama orang-orang yang kafir. Lalu kamu bilang orang kafir itu dimasuki Allah. Iya, orang kafir itu hatinya akan semakin jahat. Kenapa? Karena dia kafir. Coba dia nggak kafir, pasti jadi baik. Contoh kayak kamu kan kafir nih, jadi jahat kamu kan. Buktinya kamu kutuk Tuhanmu tuh. Kamu percaya kalau ada Tuhan yang bapak membunuh anaknya untuk menyelamatkan orang jahat? Masa kompromi sama orang jahat sih? Agama Islam nggak ada kompromi sama penjahat. Mereka dapat hukum. Emang kita beda, nggak apa-apa sih. Kalau Islam adalah ajaran yang membalas orang jahat Tuhannya dan menyelamatkan orang benar. Kalau di Kristen kebalikan. Tuhannya umat Kristen ini adalah menghabisi nyawa orang benar yaitu Yesus dan menyelamatkan para penjahat. Makanya saya katakan Kristen itu cocok untuk para penjahat. Jadi kalian kalau yang ingin jahat ya tidak mau bertanggung jawab dengan kejahatan kalian tapi pengen masuk surga jadi Kristen. Kalau di Islam nggak bisa, kalian ada kafarat nanti. Di Islam kalian nggak bisa seenak udah kalian karena surga bukan punya bapak moyangmu. Ya, di Islam itu syarat masuk surga itu beriman dan beramal soleh. Kau nggak pernah beramal berharap masuk surga, bapakmu yang punya surga apa? Enak aja. Ya, kenapa? Karena surga itu Tuhan yang punya, bukan punya saya. Kalau punya saya pun nggak ngizinin orang jahat masuk. Kok enak aja ada bidadari cantik nanti penjahat masuk sana, diperkodok bidadarinya nanti. Nggak mau saya. Ya, makanya yang masuk surga itu adalah orang-orang yang memang bertakwa kepada Allah. Di Kristen enggak, di Kristen beda kita emang. Kalau di agama Kristen, Yesus itu datang untuk orang pendosa. Makanya saya tidak pernah didatangi Yesus karena menurut Yesus saya belum cukup berdosa. Jadi kalau saya ingin berjumpa Yesus, saya harus berdosa dulu. Karena Yesus yang bilang, aku datang untuk orang berdosa. Gitu. Makanya dia nggak pernah menjumpai saya. Coba yang didatanginya Fatimah Sedekah, ekstremis Islam, Sophie Kutul, perempuan sundal, si Yusuf Manubulu, si PKC penipu, ya kan? Penjahat-penjahat semua tuh yang jadi Kristen tuh. Jadi kalian kalau ingin
Kalau kalian selama ini terbiasa berbuat jahat, nggak mau dihukum Tuhan, pengen masuk surga jadi Kristen. Iya. Kalau di Islam nggak ada, sunatullah akan berjalan, kafarat akan berjalan. Itu fitnah itu nih, jangan gitulah. Loh, saya tanya sama penyebar dulu. Kenapa Gus Dur itu orang baik atau orang jahat? Orang baik. Kenapa dia tidak didatangi Yesus? Imannya dia kan beda. Loh, kalau Yesus ingin menyelamatkan seluruh dunia, kok pilih-pilih Gus Dur kenapa nggak diselamatkan? Orang Yahudi yang Yunani diselamatkan, kok Pak Gus Dur enggak, padahal dia orang baik. Kenapa? Karena dia baik. Kacamata klinik kan beda. Ini loh, kata Yesus tuh begini loh, aku datang untuk orang Kami berdosa. menerangkan kepada kalian itu tidak akan terima karena Mulai kacamata. curhat. Iya. Coba mulai curhat. Ini loh, Lukas pasal 5 nomor 32. Ini Yesus mengatakan sendiri, aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Jadi Pak Gus Dur itu benar, makanya nggak dipanggil jadi Kristen. Saya ini benar menurut Yesus, makanya nggak dipanggil jadi Kristen. Immanuel ini benar, karena nggak dipanggil jadi Kristen. Kebenaran Kau benar tiap hari kau menghujat kerjanya. Kebenaran saya menyembah kepada Tuhan yang disembah Yesus, bukan menyembah Yesus sebagai Tuhan, karena Yesus nggak pernah mengajarkan dirinya Tuhan, tapi mengajarkan bahwa ada seperti apa? Tuhan yang sama seperti Yesus. Satu-satu dong. Yang mana nih? Yang perempuan yang mana? Yang laki yang mana nih? Yang mana dong? Saya gantian. Saya. Tuhan yang Ya kakak udah, sembah. Swift diam dulu. Tuhan yang saya sembah sama seperti Tuhan yang diperkenalkan Musa. Tidak ada yang dapat melihat wajah Tuhan dapat hidup. Artinya Tuhan itu nggak terlihat. Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus satu-satunya, yaitu kehidupan kekal, hanya mengenal Engkau satu-satunya Elohim. Dan Tuhan yang dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16, yang tidak ada yang dapat menghampirinya, tidak pernah mati, dan satu pun tidak ada yang bisa melihatnya. Itu Tuhan kami Bagaimana sama. Tuhan kakak Gitu. membuktikan bahwa dirinya ada? Kalau nggak ada, Dengan mengutus para nabinya lah. dengan cara apa dia mengutus? Mengutus para nabinya sama seperti Tuhannya Bani Israel, mengutus para nabi-nabi untuk memperkenalkan dirinya seperti mengutus Moses ke Bani Israel. Makanya orang Israel tahu Tuhan. Dengan seperti Gitu. apa dia mengutus? Kak? Mengutus lah, masa mengutus nggak ngerti? Masa Tuhan mengutus dirinya Ibaratnya sendiri kakak gimana sih? mengutus saya, kakak gimana cara kakak mengutus saya? Ya saya bukan Tuhan, saya nggak tahu lah kalau Tuhan caranya gimana. Masa saya harus masa saya harus lihat Tuhan dulu untuk ngutusin orang gimana caranya? Gimana ini? Halu itu adalah definisi dalam ranah psikologis di mana seseorang itu menganggap sesuatu terjadi sementara tidak karena ada masalah kesehatan dalam dirinya. Pertanyaan saya, Jadi si Paulus yang epilepsi, bentar dulu. Kalau Paulus itu kan epilepsi karena ada dulu Santo Paulus itu adalah nama untuk penyakit epilepsi. Makanya banyak yang menduga bahwa Paulus itu epilepsi. Bentar, ya. Penyakit Paulus epilepsi itu dulu Santo Paul. Jadi kalau ada halusinasi dikarenakan seseorang nih, saya kasih kamu definisi halusinasi ya. Nih. Ya, kamu nggak ngerti ilmu psikologis. Nah, halusinasi adalah, saya kasih indikator kenapa orang bisa berhalusinasi. Ini mantap nih kajian nih. Kalau kita lihat apa yang bisa dimaksud dengan halusinasi dalam ranah psikologi, ya. Surya. Jam rampung. Aku. Sambar ya Swift ya. Nah, ini saya kasih kamu data ya. Kamu nggak belajar psikologi mungkin. Nih, saya kasih kamu data. Saya rujukan kamu datanya. Halusinasi dalam psikologi adalah nih, pada pengalaman sensorik yang tidak nyata atau palsu yang dialami oleh seseorang tanpa rangsangan eksternal yang sesuai. Halusinasi dapat mempengaruhi persepsi pendengaran, penglihatan, penciuman, perabaan atau indera lainnya. Nah, kenapa orang berhalusinasi? Biasanya ada sebab. Yang pertama karena ada masalah dengan tubuhnya, karena penyakit atau karena dia mengonsumsi obat-obatan. Nah, Paulus itu nih penyakit Paulus itu epilepsi karena ada literasi tentang bentar ya. Apa indikator kalau dia epilepsi? Dia kejang-kejang. Yang kedua, matanya buta karena ketika orang epilepsi itu bisa menjadi asbab dia kehilangan penglihatan. Nah, ini. Jadi wajar dia halusinasi. Kalau Nabi Muhammad, coba kamu tunjukkan kepada saya apa indikator kalau Nabi Muhammad dikatakan halusinasi. Jangan main lempar-lempar tapi nggak ngerti apa-apa. Sebentar dulu dong. Bentar dulu nih. Saya kasih kamu data dulu deh. Bentar dulu lah. Bentar dulu. Kamu di sini mau ngajar atau mau belajar? Kalau mau ngajar kamu pakai data. Kalau enggak, soalnya saya yang dibebankan di sini mengajar kamu. Saya yang harus bertanggung jawab buat kamu data. Saya mau belajar. Ya udah, diam. Nih saya kasih kamu data nih. Belajar. Iya, ini diam dulu. Saya kasih kamu data lah. Ya, tentang Santo Paulus nih.
Santo Paulus di Irlandia kuno, epilepsi dikenal sebagai penyakit Santo Paulus. Nah, ya, nama tersebut merujuk pada anggapan yang sudah ada sejak berabad-abad lalu bahwa Paulus menderita epilepsi. Nah, ini wajar kalau dia halusinasi karena dia punya penyakit dalam dirinya. Untuk mendukung pandangan ini, orang-orang biasanya menunjuk pada pengalaman Paulus di jalan menuju Damaskus yang dilaporkan dalam Kisah Para Rasul di Perjanjian 9 di Kisah Para Pewarta, di mana si Paulus ini dia terbaring ya. Nah, berguling-guling dia. Dia kejang, mirip dengan epilepsi. Tiba-tiba dia melihat cahaya. Ini betul-betul mirip dengan orang-orang epilepsi. Jatuh ke tanah. Nah, jatuhnya secara tiba-tiba. Fakta ia awalnya tergeletak tak bergerak di tanah tapi kemudian mampu berdiri tanpa bantuan membuat orang sejak awal menduga bahwa insiden dramatis ini mungkin disebabkan karena gejala kejang grand mal. Nah, ini makanya ada istilah dulu namanya sebagai penyakit Santo Paulus, sakit epilepsi. Nah, kalau orang seperti ini bisa kita duga bahwa dia halusinasi ketika mendengar suara-suara. Tapi kalau Nabi Muhammad, apa indikator yang bisa kamu tunjukkan kepada dia bahwa dia tuh halusinasi? Ya, coba bedakan dulu dong antara wahyu, ya. Coba Swift. Alasan kamu mengatakan bahwa kami halusinasi gara-gara nggak pernah lihat Tuhan tuh gimana? Kamu pernah nggak lihat Tuhanmu? Kalau nggak lihat, kamu berarti halusinasi juga dong. Masa standar sendiri nggak bisa standar berikan kepadamu? Gini ya, saya bisa kasih standar nih, tapi saya bisa penuhi nih. Kitab suci kami itu tidak ada kontradiksi. Kitab kalian banyak kontradiksi. Nah, itu saya punya standar. Maka yang disebut dengan kitab suci nggak boleh ada kontradiksi. Tapi kamu bilang, kalau kamu nggak lihat Tuhan maka kamu halusinasi. Berarti mamamu halusinasi. Kecuali kamu bisa tunjukkan mamamu pernah lihat Tuhan. Gitu ya. Jadi kalau diskusi itu kita jangan karena kebencian, Swift. Jangan karena benci kepada umat Islam lalu menghilangkan sisi keilmuan. Mau kamu balik lagi kita ke zaman peradaban kegelapan zaman dahulu di mana gereja menjadi otoritas tertinggi, ilmu pengetahuan dianggap sebagai kejahatan. Nggak bisa, ini demokrasi coy. Kita tinggal di Indonesia sekarang. Ya, selamat sore dengan Ya, silakan menanggapi, membantah juga boleh asal berdata ya. Tesis saya bawa pakai antitesis. Tadi saya dengar katanya Paulus mendapatkan penyakit epilepsi. Nah, sedangkan tidak ada bukti yang jelas dalam Alkitab atau sumber sejarah bahwa Rasul Paulus itu menderita epilepsi. Itu buktinya kan sudah saya tunjukkan tadi, dugaan muncul. Ini bukan saya bilang. Di Alkitab kami nggak ada. Bapak ini dengar dulu, nggak mungkin Pak, nggak mungkin lah Paulus itu mengatakan dia sakit epilepsi sementara yang tulis surat tentang dirinya dia sendiri emang ada maling mengaku gitu. Nah, saya tunjukkan dia mengaku sakit, nggak saya kasih data kalau dia mengaku sakit ya. Data sesuai dengan Alkitabiah, apakah Paulus dapat epilepsi? Emang zaman dulu orang udah tahu kalau dia epilepsi atau enggak? Kan ibu yang bilang. Makanya saya memberikan indikator, Pak. Bapak tahu nggak sih diskusi ini apa? Diskusi itu apa? Kita membawa ide dan gagasan yang berlandas. Landasannya jelas. Tadi statement Paulus epilepsi itu bukan statement saya, tapi Irlandia kuno memberi nama penyakit epilepsi dengan nama penyakit Santo Paulus karena dugaan mereka yang besar terhadap Paulus diduga punya penyakit epilepsi. Kenapa? Karena di dalam kitab Anda dia pernah kejang-kejang dan lihat cahaya lalu buta. Itu adalah ciri-ciri orang epilepsi. Dan terakhir Paulus juga mengaku bahwa dia itu sakit. Bu, waktu Rasul Paulus kejang-kejang di mana ayatnya? Damsik. Masa Bapak nggak tahu? Nah, itu, masa Pak yang ngajarin Bapak? Ini harusnya Bapak yang ngajarin saya loh. Gimana itu? Ibu salah berasumsi mengenai itu. Pak, kalau salah yang benernya apa? Bapak tunjukin. Kok Bapak malah nuduh-nuduh Jadi doang? begini, Apa ini? waktu Paulus di Damsik, dia berjumpa dengan cahaya. Alkitabnya kami menjelaskan berjumpa dengan cahaya dan membuat Paulus buta, tapi pada waktu itu Paulus masih berdosa. Terus Dia apa membunuh urusannya sama saya? Dia membunuh orang-orang yang tidak mengenal Yesus pada waktu itu. Ya urusannya sama saya apa, Pak? Apa kaitannya sama saya? Dia yang bunuh kok saya yang Bapak bilang? Apa urusannya? Jadi kan begini, Ibu kan bilang epilepsi. Nah, sedangkan Bukan tidak ada saya. data
dalam Alkitab. Yang mengatakan dia epilepsi itu mayoritas orang di Irlandia, Pak. Karena apa? Mereka menduga Yesus itu Paulus itu epilepsi, bahkan memberi nama penyakit epilepsi dengan penyakit Santo Paulus. Kenapa? Karena Tapi tidak ada di Alkitabnya. Bapak, loh, apakah semua yang tidak tertulis di Bible Bapak itu tidak ada? Iya dong, Nah, berdasarkan Ya udah kalau gitu Yesus pernah cebok nggak tertulis dalam Bible? Kami percaya Bentar kuasa dulu, sama Tuhan. yang iya dong ini dong, saya sama yang iya dong nih. Iya dong, harus dengar. tertulis. Diam dulu. Nah, jadi begini, Bu, dengar Ini dulu, saya Bu. harus luruskan logika si Swift ini. Iya. Swift, kalau tidak tertulis Yesus cebok, berarti Yesus nggak pernah cebok gitu. Kamu menghina jadi banget kami- si Swift. kami- Pak, kami gantian dong percaya Pak, bukan Bapak Yesus aja yang mau didengarkan. tolak Saya lagi ukurnya Alkitab, Bu. Tadi saya ngomong kalian saling serobot. Giliran saya Biar layani si Swift, Bapak saya- Tidak, potong-potong. begini Bu. Kok tidak? Saya ngomong sama si Swift, kok Bapak yang bilang tidak? Bapak apaan sih? Bapak suaminya Swift. biar Tidak, saya maksudnya percaya, begini Bu. Kak. Ya udah, Kita saya sama mengambil- Swift dulu. Kami kan percaya Bapak Paulus sabar, itu saya nggak sebagai kemana-mana. rasul. Sebagai Apa sih, Pak? rasul. Siapa yang percaya Jadi, Yesus jadi Rasul? begini Bu, Ibu sudah tahu nggak perjalanan Rasul Paulus dalam Alkitab kami? Oke, Bapak Boleh saya bertanya ke saya. menanggapi? Boleh saya menanggapi? Turunkan orang yang nggak sopan. Kenapa sih apologet Kristen tuh nggak ada adab sih ya? Yang Pedofil. ditanya saya kok. Yang ditanya saya cepot bukan kau, karena ini bukti orang Kristen nggak percaya sama kau, lebih percaya sama aku, makanya mereka tanya sama aku. Begini, Bu. Kalau diskusi santai aja Bu. Saya orangnya toleran. Saya gimana santai, 3 orang Kristen yang ngomong di sini, Bapak suruh saya santai. Bapak aja saya ngomong, Bapak bantah-bantah. Saya ngomong sama jadi Sri, Bapak begini, Bu. potong-potong. Umat Kristen tadi yang bernama Christian Prin tadi mengganggu saya, Bapak suruh saya santai. Ini ibarat kata kalian toel-toel hidung saya, tapi kalian bilang jangan diganggu ya saya, tapi kalian gunting. Tadi katanya saya disuruh. Jadi gini loh Christian, saya akan santai, tapi tolong dong mendengar juga Anda. Saya ngomong sama Swift, Anda ganggu. Tadi orang Kristen yang bernama Christian Prin itu ya, itu salah satu apologet ya, yang Kristen loh, nggak beradab loh ya. Kenapa? Tidak masalah. Kita lagi ngomong dia potong. Anda kalau mau kami santai, Anda juga harus hormati juga orang lain bicara. Ini saya lagi Kenapa ngomong sama saya Swift loh. sambung tadi Bu? Begini, kenapa saya sambung? Kan Ibu mengutip mengambil Rasul Paulus. Nah, kenapa saya sambung? Teman-teman, saya dikik ini, saya dikik. Salah dalam berasumsi mengenai Rasul Paulus. Pak, saya atau siapa yang berasumsi, saya membacakan data. Di Irlandia kuno, epilepsi dikenal sebagai penyakit Santo Paulus. Nama tersebut merujuk pada anggapan yang sudah ada sejak berabad-abad lalu, Pak. Berabad-abad loh, berabad-abad loh. tapi Kok begini, saya tapi yang tidak dituduh, ada ini data lucu banget nih otak. Ya, tidak ada Ini data bukan urusan Alkitab. saya membacakan data. Kok lucu sih kalian? Kalau kalian seandainya mau marah sama orang Irlandia lah, kalian marah, jangan sama saya lah. Saya cuma membacakan data saja kok. Kan Lucu banget. percaya Rasul Paulus itu dia kenapa jadi rasul? Dia adalah orang berdosa yang dahulunya, tapi diampuni dosanya dan menjadi seorang rasul. Nggak ada urusan sama saya, Pak. Heeh. Terus kenapa emang? Emang kenapa kalau dia begitu? Iya terus? Jadi masalahnya begini Bu, maksudnya begini. Saya mau memperjelas. Kayaknya Ibu belum paham mengenai Rasul Paulus. Apa yang nggak saya pahami tentang Paulus? Saya tahu Pak. Jadi Paulus begini, itu kalau Farisi Ibu munafik pahami Rasul kata Paulus, Yesus. saya mau tanya, Dia Ibu itu pembunuh pahamnya di mana? Stefanus. Semua bapaknya nggak jelas, mengaku-ngaku bahwa dia dari Kilikia apa Kilkia itu. Kemudian dia mengaku dari Tarsus, terus mengaku sebagai orang Parisi juga, dan dia berwarga Romawi yang diambil dari bukan dari hasil karena orang Romawi beneran. Dan dia adalah pembunuh Stefanus, penyesal murid Yesus. Tiba-tiba dia nggak pernah bertemu Yesus sama sekali, dan bahkan kata Yesus dia adalah orang Parisi munafik, karena dia waktu sejaman dengan Yesus itu dia adalah orang Parisi, orang ahli Taurat yang jahat sekali. Nah, tiba-tiba ketika dia hendak mau menghabisi nyawa-nyawa orang-orang yang mengikuti Yesus, dia terguling-guling. Dia mengaku bertemu dengan Yesus. Ketika dia, Yang Ibu saya maksud- jelasin ke apa Paulus, yang Ibu Bapak maksud masih ini bantah Paulus. lagi. Gimana sih Bapak nih? Bapak mempertanyakan ke saya kepahaman saya tentang siapa Paulus, saya jelaskan ke Bapak. Ada nggak bantahan dari Bapak? Coba saya tanya sama Bapak, apa yang Bapak ketahui tentang Paulus? Silakan jelaskan seperti saya tadi. Coba. Nah diam Bapak kan, makanya saya bilang memang kami lebih paham tentang agama Kristen karena kami belajar loh. Giliran saya tanya sama Bapak Paulus, Bapak diam. Giliran Bapak tanya sama saya jawab dengan cepat. Durasi berapa menit saya jelaskan. Di mute. Ya lanjut Bapak, jelaskan siapa Paulus. Ya Bapak siapa Dalam Paulus? Alkitabnya kami, pandangan Alkitabnya kami begini Bu, dengar ya. Jadi Rasul Paulus awalnya bernama Saulus Bu.
Baru dia salah satu tokoh utama dalam perjanjian baru bagi Alkitab kami. Ia memainkan peran penting dalam penyebaran Injil ke bangsa-bangsa non-Yahudi di Gad Gentiles. Dan penulis sebagian besar surat dalam perjanjian baru. Jadi begini Bu, latar belakang Paulus saya mau jelaskan dengan makna yang bisa dipahami ya Bu. Jadi latar belakang Paulus, nama awal Saulus. Terus? Dia dari Tarsus. Nama Saulus adalah nama Ibrani. Sedangkan Paulus adalah nama Romawinya, Bu. Nah, kota asal Paulus di Tarsus, sebuah kota di Kilkia dalam Kisah Para Rasul 21 ayat yang ke-29. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-29. Terus? Saya baca ya, Kisah Para Rasul 21 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-39. Mohon maaf Bu, ayat yang ke-39 ya. Terus Pak? Saya baca dulu Bu, saya baca ya. Ayat yang ke-39 dia bilang begini. Sebab mereka telah melihat Tarfumius dari Efesus sebelum bersama-sama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke bait Allah. Nah jadi begini Bu, pendidikan Paulus dididik sebagai seorang Farisi di bawah Iya terus bimbingan Pak, Gamaliel. Bapak saya tahu semua itu Pak. Terus tujuan Bapak jelasin ke saya siapa Paulus apa maksudnya? Kan begini, kan Ibu tanya tadi, menurut pandangan kami Kristen siapa Paulus? Maka Bapak saya harus baca dulu, jelaskan. kalau saya udah di luar kepala itu, lalu ngapain Bapak jelasin ke saya? Artinya saya lebih paham tentang siapa Paulus daripada Bapak. Sekarang saya tanya sama Bapak, udah Saya ini tanya aja deh, tadi Bapak kan harus Kristen nih. pemahaman Ibu mengenai Paulus, Ibu salah kan? Ibu bilang kena epilepsi. Kan Ibu Astagfirullah, ambil Bapak data punya yang telinga salah. nggak sih Pak? Kata Yesus, jangan punya telinga tuh mendengar. Saya bilang Jadi begini, Pak, itu dalam menurut Alkitab kami, Bu, La ilaha illallah. Jadi Ini begini, orang emang. dengar dulu Bu, di dalam Alkitab kami Paulus itu tidak pernah dapat epilepsi. Pak, saya tidak bilang di dalam Bible Bapak tertulis Paulus epilepsi, karena tidak semua yang tertulis itu bukan berarti tidak ada. Kenapa? Saya membawa data sakit Santo Paulus itu adalah sakit yang diistilahkan oleh sebagian besar orang di Irlandia karena jadi berabad-abad begini, Bu. lamanya. Kami Lah dipotong lagi nih Dengar ngomongnya ya, Bu. heran nih. Jadi Apa orang begini, kita Bu. begini semua ya? Belum selesai kita bicara udah dipotong jadi begini. Saya belum selesai pada lo. Bapak paham nggak? Saya mengatakan Paulus sakit epilepsi itu bukan dari diri saya, bukan saya, tapi data yang menunjukkan dari Jerman Epilepsi ini ya, ini dari Jerman Epilepsi Museum Epilepsi dan Sejarah Epilepsi. Data sejarah epilepsi menunjukkan bahwa dulu penyakit epilepsi ini disebut dengan penyakit Santo Paulus. Kenapa? Orang Irlandia berabad-abad lamanya menganggap Paulus itu epilepsi. Saya tunjukin Bapak data. Tapi Lalu begini kenapa? Bu, jadi Apa? begini, argumentasi Ibu bisa kami percaya dia epilepsi kalau ada data Alkitabnya, tapi ini enggak. Ini bukan argumen saya, Pak. Ini argumen dari Museum Epilepsi dan Sejarah Epilepsi. Bapak tuntut mereka, bukan saya. Argumen saya kalau Paulus itu nabi palsu. Nah, itu baru argumen saya tuh. Datanya di mana Paulus nabi palsu? Diam ya. Nih kalau berdata ini santai. Baik, Bapak baca dalam Nubuatan bahwa nabi palsu. Pertama, Matius pasal 23 nomor 15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Tunjukkan kepada saya ada orang Farisi yang mengajarkan agamanya melewati lautan samudra untuk mentobatkan orang lain. Siapa namanya? Sebut. Kalau Paulus iya, dia menyeberang, dia mengajarkan agamanya Kristen, yaitu agama yang pertama sekali muncul di Antioquia di tangan Paulus sendiri, itu di luar orang Yahudi. Sementara Yesus menginjili orang-orang Yahudi. Nih, Yesus yang mengatakan tuh, celakalah kamu, hai ahli Taurat. Dia ahli Taurat nggak? Dia orang Farisi nggak? Dia kaum munafik nggak? Dia mengarungi lautan menjelajah darat nggak untuk mentobatkan orang-orang menjadikan agamanya? Iya.
Dia mengaku menginjili orang di luar Yahudi kok. Nah, di mana penggenapannya? Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hei saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi." Artinya fix, dialah orang Farisi tersebut. Kemudian dia juga pergi keluar dari Yerusalem untuk mengajarkan agamanya. Bahkan dia pernah kemana itu? Ke Arab ya. Pergi dia keluar dari Yerusalem, sementara murid Yesus sekitaran Yerusalem. Dia ngaku-ngaku sebagai murid Yesus. Nah, ini bukti kalau dia nabi palsu. Datanya ada. Lanjut. Nubuatannya lagi. Matius pasal 7 nomor 15 nomor 21. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Dia awalnya serigala nggak? Iya. Menyamar nggak jadi pengikut Yesus? Iya. Jadi saya sudah boleh bicara, Bu. Ibu sudah bicara kan? Saya sudah boleh Udah, bicara. saya kasih kan Anda yang minta datanya. Saya kasih data tuh. Statement saya Paulus nabi palsu menurut Yesus ya. Statement saya Paulus nabi palsu menurut Yesus. Datanya Ibu, mana? tadi bicara, saya Matius nggak- 23 saya sampai nggak 15. potong. Silakan Anda lagi. Itu lagi dibacakan data ya, Bapak Christian ya. Dan untuk CP yang di bawah, sabar saya nak Pak, jangan naik potong. dulu ya. Jadi teman-teman yang menghambakan CP itu udah nggak dipercaya lagi gitu. Bahkan setahun lalu dia sampai vakum 2 minggu tuh karena debat tuh sama aku waktu itu. Ya. Pak Christian silakan bicara, Pak. Ya, saya bicara ya. Jadi begini, Paulus dia bukan nabi palsu dalam tradisi Kristen. Nah, Rasul Paulus diakui sebagai hamba Tuhan yang sejati, dipilih dan dipanggil langsung oleh Yesus Kristus untuk menjadi rasul kepada Di mana itu, Pak? Di mana itu, Pak? Di mana itu, Pak? Di mana tertulis kalau dia dipanggil sama Yesus, Pak? Di mana tertulis, Pak? Pakai data dong. Saya pakai data loh. Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 6. Oke, kita buka datanya ya, Pak. Sebentar, kita buka datanya. Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 6. Ya, kita buka datanya ya, Pak. Sabar ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 6. Saya baca, Bu, ya. Saya sudah dapat. Ya, silakan, Pak. Silakan Jadi dibaca. dalam perjalanan ke Damsyik ketika ia sesuai dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kuperbuat." Nah, jadi Rasul Paulus ini dipilih Allah waktu dia masih berdosa. Pada waktu itu dia pembunuh, dia pembuat kejahatan. Di Damsyik, pada waktu di Damsyik dia bertemu dengan cahaya dan membutakan Rasul Paulus pada waktu itu. Ya, dari mana Bapak tahu kalau cahaya itu Yesus? Nah, ini kan datanya, Bu, di bawah. Datanya iya, tapi dari mana Bapak tahu kalau itu Yesus? Yang ngasih tahu itu Yesus siapa? Alkitab yang catat, Bu. Bagi Mana kami, di situ Yesus? Coba, Iya. dia mengaku Yesus, Pak. Pak, di dalam penglihatan itu, Coba, Bu, sosok yang fokus. datang kepada Coba Pak, Ibu fokus dalam Pak, kisah dengar para- dulu dong. Di kisah para rasul itu, cahaya itu mengaku sebagai Yesus. Pak, kan sudah Yesus bilang berkali-kali akan ada nabi palsu yang mengaku sebagai namanya Yesus. Iblis itu bisa menyamar jadi terang, Pak, dalam kitab Anda. Maka dari mana Anda tahu bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Tuhan, bukan hantu? Bagaimana metodenya? Jadi dalam perjalanan ke Damsyik kan di kisah para Rasul 9 ayat 3. Ayat 3 itu kan bilang begini, dengar ya, Bu. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat ke kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit. Ya, yang melihat itu siapa? Yang melihat cahaya memancar itu siapa? Jawabannya di ayat yang kelima, Bu. Dia bilang begini, "Jawab Saul, siapakah engkau?" Ayat yang kelima. Ya. "Siapakah engkau?" "Tuhan." Akulah Yesus. Akulah Yesus katanya kan? Yang kau aniaya itu. Jadi begini, Paulus Berarti ada tokoh, ada makhluk yang mengaku sebagai Yesus, bukan? Nah, dari mana Bapak tahu kalau itu betul-betul Yesus, bukan iblis? Sejarah historisnya begini. Paulus yang dulunya
Dia itu penganiaya orang-orang Kristen. Dia ahli Taurat, Yudaisme. Dia penganiaya orang-orang Kristen. Terus? Dia mau ke Damsyik pada waktu itu untuk menganiaya Ya, terus? orang-orang Kristen. Tapi belum sampai di sana Tuhan sudah Pak, ini doktrin Pak yang saya tanya, dari mana Anda tahu kalau itu adalah Tuhan bukan iblis? Karena di kitab Anda malaikat terang juga, iblis juga bisa menyamar sebagai malaikat terang. Bu, begini. Pertanyaan saya itu loh, dari mana Anda tahu? Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang kelima bilang, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Uni habis maghrib ya dek, Iman, Tuhan. Uni maghrib. Pak, Siap, ya. saya tanya sekali lagi ya Pak, dari mana Bapak tahu kalau yang datang ke Paulus itu adalah Tuhan bukan iblis? Karena di kitab Bapak malaikat iblis juga bisa menyamar jadi malaikat terang. Kisah Para Rasul 9 Bu, itu ya yang ayat yang kelima. Coba Iya, Ibu itu lihat. kan Paulus yang ngaku, Pak. Kan Paulus yang mengaku-ngaku yang ditemuinya itu adalah Yesus. Dari mana Anda bisa menilai bahwa itu Tuhan? Ya sudah, Kan Yesus Pak Christian. Sekarang saya tanya deh, menurut Bapak. Bentar. Yang lain jangan ganggu dulu. Saya terakhir nih, saya mau sholat maghrib nih. Saya tanya sama Bapak, ketika Yesus mendatangi Paulus, berarti Yesus sudah datang kedua kali berarti? Nah, kami kan orang Kristen percaya yang namanya konsep Tritunggal, Bu. Saya tanya, Tunggu. Yesus itu sudah datang kedua kali berarti menemui Paulus? Ah, jadi Tuhan Bang. tidak Nanti, batal. nanti. Diam dulu. Soalnya sama Diam dulu. Uli. Iya, sabar dulu. Fif. Percuma Bapak tahu dijelasin. tidak? Yang ini penyebar ini ngapain Percuma sini? dijelasin. Diam dulu lah saya tidak minta penjelasan tentang doktrin kalian. Saya tanya. Ya udah ngapain kau ke sini? Saya tanya. Kan yang mengklaim yang bertemu dengan Yesus itu kan Paulus. Sementara dia kan penjahat. Yesus Ya. sudah mengingatkan, saya sudah bacakan tadi, kata Yesus gini loh, hati-hati dengan nabi palsu. Nabi palsu ini dia mengaku-ngaku bertemu dengan Yesus, makanya Yesus sebelum naik ke surga bilang, jika ada yang bertemu denganku di sana, bertemu di padang gurun, jangan kau percaya. Bentar dulu, ini ayatnya saya bacakan nih. Saya bacakan ayatnya nih ya, nih saya bacakan nih. Bapak ini kalau mau diskusi pakai data. Nah, Mengenai ayat yang Ibu Pak, saya kan sedang bicara. Yesus mengatakan, hati-hati dengan nabi palsu. Hati-hati dengan orang munafik dari kalangan Farisi. Karena nabi palsu itu dari kalangan Farisi yang menyebarkan agamanya, mempertaubatkan orang, mengarungi lautan dan keluar dari Yerusalem. Saya tanya siapa nama nabi palsu itu, Bapak nggak bisa jelaskan. Masa Yesus menyampaikan sesuatu orang nggak ada yang tahu. Nah, terus Paulus ini, bentar dulu Pak. Nah, Paulus, fokus ke teks saya. Paulus itu adalah serigala berbulu domba. Kenapa? Dia mengaku, dia harus memperlihatkan kebaikannya. Karena namanya domba, dia harus menyamar. Serigala harus menyamar dulu. Nggak mungkin lah ketika dia mau membantai murid Yesus, tiba-tiba dia tetap mau jahat. Kalau ingin mengambil hati murid-murid Yesus. Kan Yesus yang bilang hati-hati dengan serigala berbulu domba. Gimana sih Pak? Kalau Ibu mau bilang Rasul Paulus nabi palsu, saya bantah sebab tidak ada data dalam Alkitab kami bilang. Ini data yang saya bacakan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Bapak baca dalam kitab Kejadian pasal 49 nomor 27. Benyamin adalah seperti serigala yang saya kasih data, Bapak ngomong terus giliran. Ini saya tegas ya. Di sini ada 6 oten. Di sini ada 6 oten Pak Christian. Bapak kalau tidak bisa diskusi, Bapak akan saya turunkan. Ada baiknya Bapak bicara, Unirifa diam. Ketika Unirifa bicara, Bapak diam. Enak, karena ini bukan hanya Bapak dan Unirifa. Kita di sini mendengarkan semuanya. Ada 700 sampai 800 orang menonton. Jadi begini saja, sebelum saya turun begini saja. Kesimpulannya tidak ada data sebut Rasul Paulus itu. Itu tadi data Pak. Bapak kayak CP juga lama-lama saya bubukin nanti. Bapak kita kasih data, Bapak bilang nggak ada data. Yesus mengatakan bahwa dia akan datang kedua kali. Nah, ketika Paulus mengklaim bertemu dengan Yesus, itu kan Yesus sudah naik ke surga kan menurut iman kalian. Nah, waktu Yesus berjumpa dengan Paulus, berarti dia sudah datang yang kedua kali, berarti. Jadi begini Bu, Ibu ambil tadi ayat-ayat tadi itu berbicara ekskatologi Bu. Kami ada yang nama pengajaran ekskatologi. Saya tanya eskatologi Yesus, dia datang kedua kali itu berupa wujud manusia atau berupa roh? Dia Tuhan yang akan datang. Kami belum tahu. Berwujud apa? Nah, Bapak bilang katanya Bapak belajar eskatologi, Bapak aja nggak tahu eskatologi ini. Ini ayat dia datang sebagai Tuhan. Dia punya. Udah berarti dia sudah datang yang kedua kali berarti ketemu Paulus berarti. Belum Bu. Nah, katanya ketemu Paulus, gimana sih?
dengar Bu. Jadi ibu ambil sama nabi-nabi palsu, ibu bilang akan Itu yang ketemu Paulus itu Yesus bukan sih, Pak? yang ketemu dengan Paulus itu karena dia punya sifat kealahan. Dia bisa Yesus bukan yang ketemu sama Paulus itu. ya Yesus karena dia punya Ya kuasa. udah, kalau begitu dia sudah datang kedua kali, berarti nggak ada lagi kedatangan kedua karena dia cuma bilang datang kedua kali. Gimana sih ini parah nih. Tapi begini, konsep Tritunggal ibu belum mengerti. Pak, saya tanya, yang datang menjumpai Paulus Yesus atau hantu? Yang datang berjumpai Yesus itu pribadi ketiga, yaitu Roh Kudus. Oh, berarti bukan Yesus ya? Kok ngaku Yesus dia, Pak? Pribadi ketiga Roh Kudus itu ada sifat Yesus, ada Yesus itu. Roh Kudus berarti Yesus. Iya, kuasanya kan dia bekerja. Berarti Roh Kudus Yesus. Kuasa dengan orang. Bapak gimana ini? Pak, yang datang menemui Paulus itu adalah Yesus atau Roh Kudus? Berarti nama Roh Kudus adalah Yesus. Yesus ya, yang Waduh. dicatat Alkitab. Coba tunjukkan dalilnya, Pak. Kalau nama Roh Kudus adalah Yesus, Pak. Siapa yang ngajarin ini, Pak? Baru tahu saya ini. Kami kan percaya begini Bu, doktrin Trinitas Bapa. Saya nggak bahas Trinitas. Saya tidak bahas Trinitas. Saya lebih paham tentang Trinitas daripada Anda. Yang saya tanya, yang datang menjumpai Paulus Yesus atau tidak? Roh Kudus. Berarti Paulus berbohong. Dengar Karena dulu. yang datang menjumpai dia bukan Yesus ya, tapi Roh Kudus. Ingat teman-teman ya, Paulus berbohong. Dia mengatakan di situ Yesus. Berarti itu dari pembohongan di situ ya. Akulah Yesus yang kau aniaya. Sejak kapan ada manusia menganiaya Roh Kudus? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Yesus katanya itu. ini Jawab terjadi. Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Tiba-tiba jadi Roh Kudus ini. Bertobat sesudah kematian dan kebangkitan Yesus. Yang saya tanya, yang dijumpai sama Paulus itu A hantu, B Tuhan, C belau, D ayam. Tuhan, kan ibu sudah Tuhan. Nama Tuhannya siapa? Yang nama Tuhannya siapa waktu yang berjumpa dengan Saulus itu? kembali di Kisah Para Rasul 9 Di ayat. sini Yesus jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus. Bapak bohong, kata Bapak Roh Kudus, tapi di sini Yesus. Makanya begini kan Bu, bohong sama saya. menjelaskan. Begini. Kejadian Bu, sesuai dengan sejarah Alkitab, ini terjadi sesudah kebangkitan dan kematian Yesus. Nah, Yesus itu naik ke sorga, dia bangkit, dia naik ke sorga. Dia bukan lagi manusia, tapi dia sudah Tuhan. Jadi dia omnipersen. Pak, berarti sebelum dia mati itu, sebelum dia naik ke surga, dia bukan Tuhan. Baru jadi Tuhan ketika dia naik ke surga. Yesus itu bagi kami dia punya sifat Allah, sifat manusia. Ya, waktu dia jadi Tuhan ketika mau naik ke surga, sebelumnya dia belum ya, belum Dia Tuhan. punya sifat manusia. Dia punya sifat Bapak yang konsisten lah nih, mana yang betul nih? Pak, sebentar lagi saya mau maghrib nih, belum ketemu. Maghrib mati dulu. Dia punya sifat Allah. Dia punya sifat manusia pada waktu 2000 tahun lebih yang lalu, Bu. Pada waktu kebangkitan Yesus, dia bukan lagi punya tubuh manusia, tapi dia sudah Tuhan. Sudah Allah. 1836 masih belum ya. Sekali lagi saya tanya Bapak, ya, yang saya tanyakan itu jelas ya Pak. Maka Yang dijumpai kejadian Paulus Paulus itu Roh Bapak Kudus tidak. atau Yesus? Bapak kenapa mengingkari kitab nih? Kitab Bapak di situ tertulis bahwa yang mendatangi Paulus menurut Paulus itu adalah Yesus. Bapak bilang Roh Kudus. Kenapa Yesus Bapak lah, mengkhianati Yesus, kitab Bapak? Tuhan, tapi kan Nah. dalam tubuh Yesus Ya ada udah, berarti dia udah turun yang kedua kali dong. tidak. Berarti sudah tidak datang kedua kali dia. Nah, Loh, Roh Kudus- dia udah naik ke surga kan? Dia udah naik ke surga, terus menjumpai Paulus lagi, berarti udah datang dong kedua kalinya dia. Gimana sih? Kami ada Roh Kudus yang ditinggalkan oleh Bapa, Bu, oleh Yesus. Dia bilang begini, saya tidak meninggalkan engkau sendiri, tapi aku meninggalkan Roh Kudusku kepadamu. Roh Kudus atau Yesus, yang mana yang benar? Yang datang Paulus itu bukan Roh Kudus Pak, tapi Yesus. Gimana sih? Yesus yang datang. Berarti Roh Kudus itu adalah Yesus. Berarti ketika Iya. Yesus berkata, aku akan pergi ke surga dan aku akan mengutus diriku kepadamu, gitu. Jadi kuasa Tuhan bagi kami, Bu, dia bekerja. Berikan kami Pak, Tuhan pertolongan. Bapak kerja ya. Tuhan Bapak bekerja. Tuhan Bapak Iya. bekerja. Memberikan perlindungan, pertolongan. Bekerja. Itu semua kerjaan Tuhan Bapak, bukan kerjaan malaikat.
Berarti turun tangan langsung Tuhan Bapak ini ya, memberikan apapun dia. Berarti kalau seandainya ada bayi yang diselamatkan, itu Tuhan Bapak ada di situ gitu. Kerja dia. Ya. Nggak ada guna malaikat ya. Ya udahlah, malaikat nggak ada guna. Malaikat itu begini Bu, malaikat itu. Malaikat. Jadi iya udah nggak apa-apa, Tuhan Bapak bekerja, nggak apa-apa, saya terima kok kenyataan Tuhan Bapak kerja, udah dia ngerjain sendirilah apa-apa. Kalau Ya, mau jelas, dia ngerjain sendiri. mau jelaskan tentang Nggak usah malaikat. dijelasin Pak, panjang kali lebar penjelasan Bapak. Saya nggak perlu penjelasan dari Bapak. Jadi Karena saya begini, udah belajar kristologi Pak. Jadi begini lagi apa? Ibu salah berasumsi mengenai ajaran kami, kayaknya begitu Bu. Baik Pak Christian, Pak Saya Christian. bingung deh Bapak nih. Saya turunkan ya, gantian dengan Swift dan Belum masuk waktu maghrib guys. Iya. Ya Swift silakan Swift. Sakit kepala tadi itu dengar. Dari tadi Berulang-ulang loh. aku belajar agama Uni dari tadi kayak Uni. Aku mau belajar ya, aku mau bertanya aja. Kalau apa namanya, kalau di surga Suaranya kencengin. tentang surga Ya kenapa dengan surga? dengan saya penasaran kalau sampai di surga kita ngapain ya? Bersenang-senang lah. Masa di situ kita mau menyakiti diri sendiri ya enggak lah. Bersenang-senang di surga. Apakah kita Namanya juga surga. Masa di surga kerja lagi? Capek ah di dunia kerja, di surga kerja lagi, ngapain coba? Senang-senang lah. apakah kita akan bertemu dengan Tuhan kalau di surga? Ya, akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana melihat bulan dengan jelas. Baru setelah kita di akhirat nanti barulah kita melihat wujud Tuhan kita, begitu ya. Oh iya dong. Terus Uni, kalau aku bingung tuh surat An-Naba ayat 33 itu apa ya maksudnya? Kenapa surah An-Naba ayat 33? Dan Allah akan memberikan kenikmatan seksual, yaitu gadis-gadis berpayudara montok dan sebagainya. Iyalah, coba tanya sama laki kamu, dia suka dadamu montok atau tipis? Coba tanya. Aku lah sebagai lelaki ya, aku sebagai lelaki kalau bidadari bentuknya macam rasmi atau peot-peot, ya aku nggak mau. Pasti aku mau Iya. perempuan tuh cantik, bodinya bagus, bersih gitu. Kalau bentukannya kayak wanita Kristen ya aku nggak akan mau karena akan merasa geli dan jijik seperti Enggak, itu. kamu coba tanya si dia deh. Enggak, coba tanya si Swift deh. Swift, kamu pengen dadamu montok atau dadamu kering, Swift? Enggak montok, enggak kering juga sih. Enggak montok, enggak kering. Coba tanya sama lakimu, dia pengennya montok atau yang kering? Kebetulan dia enggak hypersex juga ya kak ya. Jadi kamu pikir semua perempuan yang memontokkan diri itu hiperseks, semua laki-laki yang ingin montok berarti hiperseks gitu? Nih saya tunjukkan datanya ya. Mantap. Hiperseks ya. Akui dulu nih, ini baru nih. Tunggu dulu. Kamu yang bilang loh. Kamu yang bilang dong. Jangan gitu dong. Konsisten sama diri Emang sendiri. montok apa sih payudaranya biar dibilang montok? Montok itu bukan kita yang tentukan. Montok di dalam Al-Qur'an itu, kenapa digunakan montok? Itu menunjukkan bahwa yang menjadi bidadari itu sudah dewasa, payudaranya sudah ada, bukan kering. Ya, bukan yang tidak Apakah belum kita tumbuh. bisa jadi bidadari Sebentar gitu? dulu, enggak, kamu nggak bisa, soalnya kamu nanti bersama pesundal, karena pesundal lebih dulu masuk ke surga kamu. Saya tunjukkan kamu ya, betapa payudara montok itu adalah rahmat dari Tuhan nih. Berarti menurut kamu hiperseks ya? Akui ya teman-teman, perhatikan ya, di dalam pemikiran Swift Tuhannya itu hiperseks. Saya kasih data. Iya dong. Aduh parah Aku nih. payudaranya Bentar dulu kayak dong, Uni. saya lagi tunjukin datanya dulu. Payudaranya kayak Uni, enggak montok. Kenapa kamu kok jorok kali sih Swift membandingkan payudaramu dengan payudara orang lain? Itu kotor loh. Itu porno tahu. Kalau kita bicara esensi perempuan yang normal, iya kita nggak porno karena kita bilang salah satu ciri-ciri wanita yang sudah dewasa itu payudaranya sudah tumbuh. Tapi kamu membandingkan payudaramu dengan Jadi, itu porno loh. Otaknya kotor loh. Kalau Masa kamu kurus kering itu gimana kak? Itu terkutuk ya? nggak ada di surga Payudara- kami orang kurus kering. Di surgamu kali ada kurus Iya, kering, mungkin nggak ada maksudnya, makanan di Kak. situ.
Iya, maksud saya kan kan surga itu kan milik semua orang. Kenapa harus Lagi melihat- surga kami nggak ada yang kurus, gimana sih? Masa harus kurus masuk surga? Di surga kami udah cantik Berarti semua, kakak gimana sih? dipantau dong sampai di surga. Oh iya dong, ya dong. Nih lihat ya. Bidadari Buah dong. teman-teman, dia perhatikan teman-teman. Buah dada di dalam iman Kristiani itu adalah berkat. Dan berkat buah dada dan kandungan ini buah dada nih. Saya tanya, buah kering atau buah berair ini yang berkat ini menurut Tuhanmu ini? Berarti Tuhanmu hipersek ini ya. Berarti kalau dia montok, kalau berair ya. Orang kalau seorang perempuan yang Ya, berair kan air itu susunya buah itu dada montok doang, dadanya. Kak. Nggak ada bilang Ya emang montok buah dan dada. boleh. Lah, ini buah dada kering atau buah dada montok ini yang menjadi berkat ini? Nggak ada dibilang apa-apa. Saya itu buah tanya, dada aja. saya tanya ini tentang oleh Allah ayahmu akan menolong engkau dan oleh Allah yang Maha Kuasa akan memberkati engkau dengan berkat Ya. dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, Iya, dengan berkat betul. buah dada. Buah dada itu Iya. sendiri berkat. Sebentar Buah dulu. dada dan kandungan. iya, buah dada yang seperti apa yang berkat menurut Tuhanmu? Yang ada air susunya atau tidak? Ya kalau mengandung kan pasti ada. Itu montok atau enggak kalau ada air susunya itu? Berarti Tuhanmu hipersek ya? Enggak Ngeri juga, ini. enggak juga. Loh, berkat loh kata Tuhanmu lo buah dada yang berisi loh. Jadi gimana Ngeri ceritanya? loh. Sampai surga Logika bisa seperti ini saya nggak nyangka ya. Orang Kristen itu bukan hanya menghina agama Islam ternyata ya. Ternyata mereka menghina Tuhannya sendiri. Saya nggak dapat jawabannya, Kak. Saya belum terpecah. Nggak apa-apa. Saya tuh bukan pemuas hawa nafsumu loh ya. Saya nggak berhak. Saya bukan kan orang yang menanya wajib. di anak Loh, nggak bertiga-tiga apa-apa, itu saya lagi. seperti Ini saya apa? lagi jawab nih. Kamu nggak mau dengar jawaban saya, nggak urusan kamu. Bukan masalah saya. Iya, Teman-teman, saya kan udah dengarkan. lagi sedang ini. Kenapa? Iya nggak apa-apa. Kamu mau belajar mau nggak kan saya udah ngajarin, tapi kan kamu tolak. Masa kamu tantrum? Dengar ya teman-teman. Kata Swift, dada montok itu adalah hipersek. Sementara Tuhan yang membiarkan manusia berdada montok berarti Tuhan yang hipersek. Kenapa? Ternyata buah dada yang punya air itu adalah berkat menurut Tuhannya. Berarti Swift ini bukan hanya menghina Tuhannya umat Islam, tetapi juga menghina Tuhannya Bani Israel yang menjadikan berkat buah dada yang ada isi. Nah ini adalah penghujatan teman-teman. Masa Tuhan yang membiarkan payudara montok itu Tuhan hipersek? Kurang ajar sekali ya. Bukan hanya menghina agama Islam loh. Nah bahkan kita lihat nih, bahkan yang hipersek itu adalah ajaran yang mengajarkan tutorial week. Kamu tahu nggak tutorial itu ada di kitabmu? Nggak tahu kan? Nah itu baru dikatakan hipersek, vulgar, porno. Nih Jawaban banget di sini. kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya, kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan napas hidungmu seperti itu. Tutorial diajarkan loh di kitabmu. Kamu mau bilang ini hipersek nggak Tuhannya? Hipersek nggak ini? Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Hah? Coba kamu saya tanya. Berarti Tuhanmu hipersek. Akui dulu biar kamu tahu bahwa menuduh agama orang lain itu bisa berkonsekuensi menuduh agamamu sendiri. Enggak gini loh, supaya kamu bertobat menghujat agama orang lain. Kenapa saya katakan begini? Ketika kamu menghujat Tuhannya umat Islam, sebenarnya kamu sedang menghujat Tuhanmu sendiri. Kenapa? Tuhanmu sendiri menjadikan buah dada yang berisi itu berkat loh. Ngeri loh kamu loh. Nah lanjut kita bahas lagi ya. Ini saya kasih kamu data. Itu Bentar dulu. Iya. Iya, makanya kamu telah menuduh Tuhan Bani Israel itu cabul, hipersek, ngeri loh kamu ya. Nah, saya tunjuk kamu lagi ya. Bahkan kalau kamu ingin tahu mana ajaran yang cabul, menurut statistik, ya mari kita lihat nih. Nih beritanya. Jelasin dulu Anaba itu, Kak. Gimana sih kenikmatan saya kan sudah jelaskan. Dibilang kan Emang kenikmatan seksual 72 bidadari gimana? Maksudnya Iya, satu betul. lelaki bertemu dengan 72 bidadari, itu yang saya tidak mengerti. Iya Gitu. betul. Iya betul, terus kenapa? Satu laki-laki Iya, dengan 72 bidadari kenapa? Iya, maksudnya gimana bidadari Menurut itu? kamu, bidadari itu cantik, nggak perlu pakai silikon gitu kayak loh, Kak. kamu. Misalnya kan kenikmatan Dua seksual. dadanya nggak kering, cantik, nikmat dia sama suaminya menikmati dia, nggak kayak kamu. 72 sekaligus, Kak. 72 sekaligus. Ya enggak lah, mana ada dalilnya begitu? Itu fitnah kamu itu. Kamu pikir surga kami Iya, kayak kan surga saya kamu nggak di mana Tuhan ngerti, mengawini Kak. jemaatnya? Dan saya bertanya. Loh, 72 bidadari itu merujuk kepada pelayan. Orang Islam saja, orang Islam di dunia saja, mereka punya satu istri yang boleh menikah 4. Nggak semua menikah 4 kok. Apalagi ketika mereka di surga. Jadi gini ya, yang masuk surga, diam dulu. Kamu tuh bukan niat belajar, kamu niatnya menghujat. Tapi kamu ketampol terus karena kamu nggak belajar kristologi. Nih dengar ya. Yang masuk surga umat Islam itu
adalah orang-orang yang di dunia diizinkan punya istri 4, diizinkan makan-makan enak. Mereka takwa kepada Allah karena mereka sadar mereka tidak mampu, mereka tidak ikuti itu. Yang mereka mampu mereka ikuti, bahkan mereka adil. Itulah orang-orang yang masuk ke dalam surga. Ketika di dunia saja dia mampu menahan hawa nafsunya, apalagi di surga. Jadi orang-orang seperti ini sudah terbiasa diizinkan punya bini 4, dia pilih cuma 1. Nabi Muhammad tak boleh memiliki istri kayak Daud 100, 200, 300, dia cuma punya istri nggak sampai 20. Inilah yang orang-orang yang tahu dirinya. Beda dengan Tuhanmu Daud dikasih sama Tuhanmu sendiri. Bini orang lagi dikasih Daud. Ngeri loh Tuhanmu loh. Nah, kita bahas lagi ya. Orang-orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang mampu menahan dirinya walaupun dia mampu melakukan apa yang dia mau. Contoh, Nabi saya itu boleh nggak menikah 100 orang? Nggak ada larangan. Tapi ada nggak diambil bini sampai 100 orang seperti Salomo dan Daud? Tidak. Nggak nyampe 20. Bahkan dia 25 tahun monogami bersama istri pertamanya Sayyidah Khadijah. Artinya dia menahan diri. Artinya dia bukan orang hiperseks. Yang hiperseks itu apa? Orang hiperseks itu adalah orang yang memiliki kecenderungan seksual yang menyimpang. Coba kamu tunjukkan satu literasi secara ilmiah Nabi saya termasuk ke ranah itu. Ya, jadi kalau kamu bilang Tuhan saya nggak hiperseks, bohong. Tuhanmu sendiri memberikan Daud bini orang loh, bini-bini orang loh. Berarti Tuhanmu sendiri yang membuat Daud hiperseks. Ngeri loh, kamu penghujat agama Yahudi juga loh. Ya. Nah, satu lagi terakhir nih. Kamu dalihmu bertanya tentang Al-Quran saya. Tapi dari semua penjelasan saya, kamu tuh nggak ngerti bukan karena kamu tuh mengatakan nggak ngerti bukan karena kamu nggak ngerti beneran, tapi karena kamu menolak mengerti. Faktanya saya tadi sudah kasih tahu. Montok seperti apa? Lah kamu tanya lagi montoknya ukurannya sebagaimana? Kan pertanyaan nggak logik itu. Montok itu adalah kata dalam bahasa Indonesia menunjukkan betapa sempurnanya buah dada. Itu loh, sempurna. Sementara buah dada yang berisi itu adalah berkat dalam kitabmu. Kamu bilang Tuhanmu hiperseks. Ngeri loh, ya. Nah lagi ya. Dan by the way tolong ya Sylvia, bedakan surganya Kristen dengan surga Islam. Karena kamu memikir di surgamu itu kan yang masuk nanti kan pemungut cukai. Kalau pemungut cukai masuk surga lihat bidadari, jangankan yang montok, yang kisut aja udah dihabisi sama dia tuh, dipakai sekaligus bareng-bareng. Kenapa pemungut cukai? Kalau di surga Islam itu yang masuk ke surga itu yang beriman dan bertakwa. Kalau pemungut cukai ketemu pesundal langsung dipakai lah, perut-perut sekalian bareng mereka itu. Karena pesundal sama pemungut cukai. Kalau misalnya 72 bidadari merebut satu lelaki gitu, gimana itu Kak? Apakah nggak cemburu, yang lainnya nggak dapat, nggak yang bilang bidadari di dalam Islam seperti kamu otaknya itu siapa sih yang kamu suka ngerebut laki ada orang? itu Kamu kali mana dalilnya? Video, Kak, gini kesibukan mana dalilnya? Nih sifat bidadari di surga kita akan 70 tahun tegang katanya kalau syahwatnya tegang. Oh, ini udah menghujat nih, saya tunjukkan nih. Ada Tuhan video. cabul tuh nih. Iya, kamu bawa video nggak bawa ayat nih, saya tunjukkan. Yaudah, saya tanya kamu jujur nih Sylvia. Menurut kamu kalau ada orang yang mengawini banyak laki-laki, itu cabul atau tidak? Jawab. Maksudnya di poligami gitu. Iya, cabul atau enggak? Jawab dulu. Suami kita misalnya 12 Aduh, istrinya. tadi kamu sudah membawa tuduhan, giliran itu konfirmasi balik, kamu langsung mencela-mencela, nggak konsisten banget kamu nih ya, munafik Ya, banget menurut ya. Kakak gimana? Menurut Kakak? Loh, saya tanya menurut kamu kok. Menurut saya tidak semua laki-laki yang menikah dengan banyak perempuan itu cabul otaknya, seperti kamu bilang Enggak, tadi. maksudnya kan Kakak bilang Loh, poligami. saya Enggak tanya enak sama dong. kamu, kalau ada suami laki-laki yang memiliki istri banyak itu cabul atau tidak? Jawab aja sudah. Anjir Nggak berani sih, kan jawab kan? Anjing banget itu, Oke, anjing berarti banget. Tuhanmu anjrit banget ya. Tuhanmu emang gila ya, emang nggak pantas dituhankan ya. Tuhanmu kurang ajar banget berarti ya, menurut kamu loh ya. Satu-satu lubang. Iya, masa kurang ajar banget nih Tuhan. Kamu baca ini, Swift, kamu baca ini Swift. Baca ini Swift. Swift buka mic-mu. Di unmute mulu, gimana sih? Iya, buka. Jangan di unmute guys. Ya moderator, biarkan dia membaca kitab sucinya. Dia penghujat Tuhannya sendiri. Dia bilang Tuhannya anjrit ya, memberikan lubang banyak kepada nabinya ya. Emang kurang ajar ini Tuhan menurut dia ya. Dia yang mengatakan Tuhannya kurang ajar ya guys, bukan kita ya. Ingat, penghujat agama ini datang dari mereka sendiri. Nih baca nih. Jelas. Nih baca nih. Siapa yang berbicara di situ? Kemudian berkatalah Nathan kepada
Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, akulah yang nggak dapat gue jawabannya. Anjir banget. Kak, itu anak melepaskan engkau dari tangan Saul. Kenapa berhenti? Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, istri-istri dan tuanmu ke dalam pangkuanmu. Apa? Siapa yang mengambil bini orang? Siapa yang telah memberikan bini orang kepada Daud? Lobang banyak siapa kasih? Ini bukan tapi ini lobang, kita bicara lobang. Telah kuberikan isi ini lobang. Telah kuberikan isi rumah tuanmu. Oke, tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu. Iya, mana punya lobang nggak ini? Ya, ini punya lobang nggak bini-bini ini? Ini istri-istri diapain? Iya, istri ini punya lobang nggak? Istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu yang memberikan, saya tanya, yang memberikan, nanti saya kasih kamu yang memberikan bini orang kepada Daud itu siapa? Istri-istri tuanmu katanya. Ke dalam. Oh, berarti ini Natan yang berfirman. Berarti yang bicara yang mengambil bini orang siapa? Harus kayak Al-Quran dong. Memberikan kenikmatan seksual, payudara montok dan yang sebagainya. memberi ini. Iya, istri-istri ini punya payudara nggak ini? Bini-bini orang ini punya payudara nggak? Nggak ada payudaranya, tipis gitu, kisut. Ya, bini-bini orang ini yang diambil tuan. Korea kali, Korea kan nggak terlalu montok. Iya. Terus diapain sama Daud ini? Dijadikan apa? Cuman di pangkuan aja, pangkuan rumah, nggak ada main seksual. Oh, nggak ada main seksual. Oke, mari kita tunjukkan penipuan perempuan ini ya. Perempuan ini, ini kepadamu akan diberikan kenikmatan seksual berupa gadis-gadis berpayudara montok. Oke. Nah, petunjuk ini ya. Coba ini baru seksualnya. Ini baru seksualnya. Pangkuan biasa aja. Diam dulu. Kau nih. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Dan digenapi di mana ini? Kau baca ayat selanjutnya. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas soto, lalu Absalom menghampiri gundi-gundi ayahnya di depan mata. Tuhanmu membuat Absalom meniduri bini bapaknya di depan semua orang loh. Ini adegan bokep, kenapa diperlihatkan ke orang banyak? Tuhanmu ini ada apa? Tidur doang, Kak, bukan hidup. Ini apa ini? Tidur doang sama gundi-gundi bapaknya gitu. Ya, tidur doang gitu. Oh, tidur doang. Dengar ya, dengar penipuan perempuan ini ya. Oleh sebab itu, dengar ya. Pertama, Tuhanmu ngambil bini orang. Pertama Tuhan yang keji itu Tuhan yang ngambil bini orang. Gitu. Dikasih ke orang lain untuk di papap bawa the sky nih. Perhatikan ya, nih. Telah kuberikan isi rumah tuanmu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Ini cerita tentang Tuhanmu yang masih packaging roh itu memberikan bini si Saul kepada Daud. Lalu diberikan ke pangkuannya. Kau bacalah kitabmu. Memang nggak ngerti Kristen banget orang ini ya. Kau nggak ngerti Kristen tapi kau tanya-tanya agama lain. Nggak malu kau ya? Nah, aku mau belajar agama Islam, gimana sih kakak ya, ini? Tapi kau nggak ngerti Kristen. Kau paham Kristen nggak? Kau ngerti nggak agama Kristen? Paham. Ya udah kalau gitu siapa itu? Siapa itu yang bicara itu? Yang memberikan bini orang? Kalau kau paham memang agama Kristen, siapa yang memberikan bini Saul kepada Daud? Siapa? Tapi saya bukan penghafal kayak kakak. Kakak kan menghafal. Saya tanya, kau penipu. Kau berdalih di sini belajar tentang agama saya. Sementara Tuhanmu yang kau bilang anjir itu, kau bilang Tuhanmu memberikan lobang. Tuhanmu memberikan lobang perempuan kepada Daud. Seharusnya Tuhan membilang. Ini ngomong apa sih? Tuhanmu yang memberikan bini orang kepada Daud itu siapa? Aku percaya kalau kayak gitu. Iya gini loh, jangan gara-gara tetekmu kecil kok masalah dengan orang yang punya tetek montok. Kok iri kali, Dek. Udahlah pakai silikon. Masalahnya kan itu cocok loh. Iya. Jelas bukan ada kayak
kata-kata kiasan gitu kan langsung. Ya, Masya Allah ya, maksudnya nauzubillah ya, ada modelan sebentar ya, wanita yang dia itu sebenarnya iri akan tubuhnya sehingga lelakinya, suaminya itu pengen poligami karena dirinya itu nggak sempurna, tepos, kurus, cungkring, hidup pula lagi Iya. kan, dan dia iri kepada Islam. Dan satu lagi, bahkan saking nggak beradabnya, dia membaca kitab sucinya saja sambil mendesah-desah, Mendesah-desah dia dari tadi. membaca kitab suci agamanya sendiri sambil mendesah-desah. Astagfirullahaladzim. Jadi, Nauzubillah. Dan satu lagi ya, yang lebih parahnya lagi dia bilang Tuhan yang memberikan bini orang ini anjir loh. Dia bilang ini anjir banget yang ngasih banyak lobang katanya. Dia kasih banyak, padahal Tuhannya sendiri memberikan bini-bini orang kepada Daud untuk dijadikan gundi. Jakar laki-laki 70 tahun tegang itu loh Kak, ada yang bilang. Mana coba tunjukkan ayatnya. 70 tahun tegang mana coba? Coba tunjukkan. Tunjukkan hadisnya, ayatnya. Sob. Kalau nggak kau fitnah ya. Tunjukkan Hadis, hadis. Tunjukkan hadisnya. Tunjukkan hadisnya. Tunggu, ada Tunjukkan, videonya, ya. ada videonya. Kakak boleh searching bentar ya Kak. Iya, tunjukkan ayat. Berarti kau memfitnah ini. Enggak gini ke Loh, Kristen itu diajarkan. perkataan Ini tunggu Ustaz. tuh. Ini. Kita jangan berdalil pada video. Kalau dari video Itu Ustaz. Ini loh, kutunjukkan kalau kau. dari Kalau mau video, nengok kelamin laki-laki ada di kitabmu nih kutunjukkan nih. Ya, Nih. iya. Kita tengok Jangan ya. video lah. Jangan video, Kalau ayat video- lah kayak saya iya. nih. Kalau video Nih, kamu kalau buka saya nih, situs biru itu film-film bokep itu rata-rata desanya oh God, oh Yesus, oh apa kayak gitu-gitu itu desanya. Coba suruh dia baca dulu Swift, baca dulu ayat ini Swift, baca ini. Di mute-mu gimana sih? Ya buka baca. Ia berahi kepada kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti keledai, zakarnya seperti zakar kuda. Waduh Tuhanmu kok kayak gini banget sih mengajarkan bahwa bentuk kelamin ini kayak mana ini loh, kalau dada montok masih mending, ini jakar kuda loh. Bahkan Itu kalau kita aurat lihat keledai itu untuk keledai. iya gimana sih orang berkatanya keledai? kau memprintir kitabmu sendiri ya. Nih tengok ya. Kayak Anaba dong, Iya. Anaba jelas, Anaba. Mana Akan Anaba mana? disebutkan. Buka dulu Coba Anaba. mana? Anaba Nah, saya tunjukkan 33. ya. Ya, kau tengok Anaba ini ya. Nih, 33. iya bentar dulu. Coba Kau Anaba tengok ayatmu nih. 33. Iya, kau tengok nih. Kau baca ini. Nah, ini baru ayatmu ini, baru mantap ini ayat ini ya. Mana coba? Ih, penasaran Coba kau baca juga. ini. Aku suka kali Coba baca. loh. Iya, kau suka kali sama keledai gini ya, barang sebesar keledai gini suka ya, iya. Kepada gundik mereka itu kan babu Kak, bukan kayak bidadari montok. Iya, siapa yang baca berani sama babu? baca dulu, Babu baca dulu, gimana woi. sih Kakak ini? Baca dulu, woi. Iya, Di dalam Kak, itu agamamu, iya, baca. Yang aurat seperti aurat. Baca yang bener lah. Ini kok Kristen kok Nah, kitab sendiri hatimu jijik juga baca nggak gimana jelas. sih? Ya, ini kutunjukkan ya. Ia birahi kepada kawan-kawan bersundalnya yang auratnya seperti aurat keledai dan air maninya aurat seperti keledai seperti apa itu Kak? Aurat keledai. Coba. ia berahi, ya kau tanya Tuhanmu yang bilang kok aurat manusia seperti aurat keledai, kok tanya aku pula, kau lucu kok Ya, berarti pertanyaanmu. nggak cantik dia, nggak cantik, nggak kayak bidadari. Gimana sih Kakak ini? Kok cantik, laki-laki cantik, mana ada burung? Aurat keledai Kok kayak ada mana? kayaknya ada. Kau tanya sama Tuhanmu lah, aurat laki-laki seperti punya keledai itu kayak Kalau mana? Tuhan Kok Kakak kan kok tanya sama jelas-jelas aku? berpayu dalam montok. Gimana sih Kakak Ya ini montok itu berpayu ya dalam normal lah, payudara Itu normal Allah montok. yang bilang iya Allah. Loh, Allah ini suka. Tuhan kau bilang kelamin seperti punya keledai loh besarnya loh. Ini geli loh. Tuhan kau ini cabul. Kalau Tuhan kami nggak ada kata-kata itu terjemahan, dada montok itu terjemahan. Ya, Tuhanmu yang cabul, ngambil bini orang, kasih ke orang, dipapap, dipakai rame-rame di siang bolong. Belum lagi Tuhanmu sendiri kau aja baca kitabmu mendesah-desah loh. Ih, takut aku perempuan ini loh. Kayaknya dia mungkin teteknya tepos mungkin, jadi iri dia. Udah lah ya, ini mau sholat maghrib dulu ya. Sampai di sini dulu videonya. Terima kasih kepada kalian semua yang telah mengikuti video ini sampai habis. Bagaimana pendapat kalian tentang oknum-oknum Kristen ini barusan? Apakah mereka ingin belajar tentang agama Islam dan mencari kebenaran di dalamnya, atau hanya sekedar mencari kesalahan di dalam Al-Quran? Terlebih lagi pada pertanyaan wanita Kristen ini, yang saya juga bersepakat dengan Uni Rifa kalau ia hanya ingin menghujat dan mencoba mencari kesalahan dalam Al-Quran. Saya akhiri video ini dan saya doakan semoga kita semua diberikan kesehatan, kebahagiaan selalu, dan dilindungi dan dijaga Allah sampai meninggal dalam keadaan Islam sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.